Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Kita jumpa lagi pada KP Online Tamrin, masih dengan bacaan Kisah Pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran-Mu ya Bapa, kiranya Bapa dapat mengirimkan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami, dan melalui keselamatan penebus kami. Amin. Tangisan kelepasan. Ini adalah waktu yang menakutkan. Penderitaan yang sangat mengerikan bagi orang kudus. Siang dan malam mereka berseru kepada Allah untuk suatu kelepasan. Nampaknya tidak ada jalan untuk melepaskan diri. Orang jahat sudah merasa akan menang, mencemooh mereka. Mengapa Tuhanmu tidak melepaskan kamu dari tangan kami? Mengapa engkau tidak bangkit dan menyelamatkan nyawamu? Tetapi orang kudus tidak mau mendengar ejekan mereka. Seperti Yakub, mereka bergumul dengan Tuhan. Kejadian 32 ayat 22-32. Para malaikat surga rindu melepaskan mereka, tetapi mereka harus menunggu sedikit waktu lagi. Umat Allah ini harus minum dari cawan penderitaan dan dihapuskan dan dibaptiskan pencobaan besar itu. Para malaikat terus menjaga mereka, meyakini iman mereka. Allah tidak akan membiarkan namanya tidak dihormati di antara mereka. Waktunya segera tiba bila mana Dia harus menunjukkan kuasa-Nya yang mulia dan memberikan kelepasan kepada orang kudus. Untuk kemuliaan namanya, Dia akan membebaskan setiap orang yang setia dan bagi orang yang namanya tertulis di buku surga. Sebagaimana pengalaman Nuh, orang percaya itu, ketika hujan turun dan banjir melanda, dia dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, dan Allah sendiri yang menutup pintunya. Nuh memperingatkan orang banyak mengenai air bah, tetapi mereka memperolok-olok dan mengejek dia. Dan ketika air mulai turun dan menggenangi bumi, mereka memandang kepada bahtera yang telah mereka tertawakan, terapung dengan tenang di atas air. Memelihara Nuh, orang percaya itu dan keluarganya. Banyak yang kurang percaya bahwa pada akhir zaman, umat Allah yang dengan sungguh-sungguh memperingatkan kepada dunia mengenai murka Allah yang akan datang akan dilepaskan. Allah tidak membiarkan orang fasik membinasakan orang yang tunduk dan menerima tanda binatang. Apabila orang jahat itu dibiarkan membunuh umat kudus itu, maka setan dan para malaikat jahat dan semua agennya yang membenci Allah akan bersukacita. Dan oh betapa suatu kemenangan dalam pertempuran terakhir karena kerajaan setan yang berkuasa atas orang yang setia dan rindu bertemu Yesus. Seorang yang mereka kasihi, mereka yang mengolok-olok umat Allah akan menyaksikan kasih Allah bagi umatnya dan melihat kelepasan mereka yang mulia. Ketika orang kudus meninggalkan kota-kota dan desa-desa, mereka didesak oleh orang yang jahat yang berusaha untuk membunuh mereka. Akan tetapi, pedang yang diacungkan untuk membunuh mereka patah dan jatuh tidak berkuasa seperti jerami. Para malaikat Allah melindungi mereka. Tangisan mereka siang dan malam memohon kelepasan terangkat di hadapan Tuhan. Kelepasan orang suci. Hal ini terjadi pada tengah malam, ketika Allah memilih untuk memberikan kelepasan kepada umatnya, sementara orang fasik mencemooh mereka. Tiba-tiba matahari terbit, memancarkan sinar yang sangat terang, dan bulan bersinar. Mereka memandang kejadian itu dengan penuh keheranan dan ketakutan. Tetapi dengan sukacita yang suci, umat Allah melihat pemandangan ini sebagai tanda kelepasan mereka. Tanda keheranan terjadi mendahului kelepasan mereka. Segala sesuatu yang nampak di luar kebiasaan, sungai berhenti mengalir, awan hitam yang sangat gelap datang. Tetapi di tengah langit yang sedang marah itu ada suatu tempat yang tenang dipenuhi kemuliaan, dan dari sana datang suara Allah seperti suara gemuruh air, yang menggoncangkan langit dan bumi. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat.
kuburan-kuburan terbuka, dan orang mati dalam iman di bawah pekabaran malaikat ketiga yang menyucikan kabar bangkit dalam kematian dari tempat peristirahatan yang berdebu, mendengar kegenapan janji damai bagi mereka yang memelihara hukumnya. Langit menjadi terbuka, membuat kegemparan. Gunung-gunung bergoncang bagaikan alang-alang yang ditiup angin, dan batu-batu bertebaran kemana-mana. Lautan pun bergelora, melemparkan batu-batu karang ke daratan. Pada saat Allah menyatakan janjinya yang kekal kepada umatnya, Dia mengucapkan satu kalimat kemudian berhenti. Sementara ucapannya tersebar ke seluruh dunia. Orang Israel milik Allah itu berdiri dengan mata terus memandang ke atas, mendengar perkataan yang langsung dari Allah, dan terdengar di seluruh dunia seperti gemuruh halilintar yang paling keras dan sangat suci. Pada akhir dari setiap kalimat yang diucapkan, umat itu berteriak, "Mulia, haleluya." Wajah mereka bersinar dengan kemuliaan Allah, seperti wajah Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai. Orang jahat itu tidak sanggup memandang wajah mereka karena cahaya kemuliaan. Dan ketika Allah menyatakan berkat di pernah akhir itu kepada orang yang menghasuti Dia dengan memelihara hari Sabatnya yang suci, mereka meneriaki sorak kemenangan kepada binatang dan patungnya itu. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Segera setelah muncul awan putih tebal di mana duduk Anak Manusia di atasnya, awan itu terlihat sangat kecil. Semakin mendekati bumi, maka setiap mata dapat memandang keagungan dan kemuliaan Yesus yang menang atas pertempuran itu. Rombongan malaikat suci yang memakai mahkota indah berkilauan mengiringi kedatangannya. Tidak ada bahasa yang dapat mengungkapkan kemuliaan pemandangan itu. Awan kemuliaan, keagungannya tidak ada bandingannya itu semakin mendekat, di mana Yesus bertahta tanpa mahkota duri, tapi memakai mahkota penuh kemuliaan di atas kepalanya yang suci. Pada jubahnya tertulis nama Raja atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Wajahnya bersinar bagaikan matahari terik, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Wahyu 1 ayat 15 dan 16. Suaranya bagaikan musik yang merdu. Kedatangannya membuat bumi gemetar dan langit terbuka bagaikan sebuah gulungan kitab. Dan setiap gunung dan pulau berpindah tempat. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam goa-goa dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Wahyu 6 ayat 15-17. Mereka yang baru saja dikalahkan oleh anak-anak Allah yang setia, sekarang menyaksikan kemuliaan Allah ke atas mereka. Dan di tengah-tengah pemberontakan mereka, mereka mendengar suara kegirangan umat kudus itu yang berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan." Yesaya 25 ayat 9. Demikian pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari pelajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan pelajaran ini membuat kami lebih dapat dekat lagi kepadamu, dapat percaya dan dapat beriman kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dan menambah selamat dan perbus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.